Dulu saya merasa sebagai orang yang tidak berguna ketika saya mengalami kecelakaan itu, dan saya bisa mengalahkan trauma itu. Karena saya harus mengencourage diri saya bahwa diri saya itu berharga. Salam kenal, nama saya Tony Mahardika. Saya adalah seorang entrepreneur. Yang men-trigger saya itu adalah masalah ya. Masalah, dan saya anggap itu masalah itu adalah satu kesempatan untuk saya membuktikan diri saya untuk naik ke level yang lebih baik. Dulu saya bekerja di salah satu perusahaan pengerjaan metal atau baja. Nah, di situ di tahun 2004 saya mulai bekerja, dan di tahun 2006 waktu itu saya kecelakaan. Nah, sampai akhirnya ini 4 jari saya ini putus kan, kena mesin. Nah, di situ saya mulai ya ada lah yang namanya trauma dan segala macem gitu kan. Saya berusaha untuk mengalahkan trauma itu pada waktu itu. Tapi di tahun 2008 di situ ada mulai yang namanya pengurangan dari karyawan dan segala macam. Akhirnya saya ngamen aja waktu itu. Nah, ketika ngamen tuh saya merasa nyaman gitu kan. Nah, itu salah satu dari zona nyaman saya. Terus saya ngamen, ada masalah lagi ternyata. Ada salah satu dari showroom waktu kemarin itu dia ngelempar brosur tuh waktu itu. Di situ tulisannya 500.000 dapat motor. Di situ saya pikir udah pasti angkutan umum bakal hilang. Itu pikiran saya kemarin gitu kan. Dan akhirnya saya coba berpikir apa ya yang mesti saya kerjakan. Akhirnya saya memulai usaha spare part motor dari hasil ngamen saya itu. Jadi saya naik turun kereta tuh waktu itu tuh. Jadi naik turun kereta, terus bawa-bawa nih manggul-manggul dari situ, terus saya jualin ke bengkel-bengkel yang ada di sekitar stasiun. Terus berjalan lagi sampai tahun 2014 waktu itu 2014 itu ada masalah lagi. Ada beberapa importir atau beberapa kompetitor lah ya, itu datangin barang tuh langsung dari negara-negara yang menjual spare part dengan harga yang murah waktu itu. Saya waktu itu udah sempat belanja. Dari situ saya hitung-hitung, ternyata aduh ada nih sekitar 40 juta nih nggak kejual ini barang. Sedangkan uang tinggal 1,2 juta. Apa lagi yang mesti saya kerjain gitu kan. Tapi saya pikir ya udahlah, saya cobalah dulu juga pas waktu pengamen juga bisa kok. Masa sekarang saya udah punya motor saya nggak bisa. Pada waktu itu saya coba lihat usaha yang berkembang pada saat itu, ternyata saya dapat toko online. Akhirnya saya coba di warnet, saya cari-cari apa sih bisnisnya sekarang. Oh, dapat ini toko-toko online dan beberapa e-commerce gitu kan. Waktu itu usaha itu mulai saya coba untuk di toko online itu dapat 3 unit gitar. Saya cobalah untuk jual nih. 1 jam habis. Nah, akhirnya saya balik lagi deh. Saya balik lagi nih ke distributornya. Saya beli 6. Habis lagi dalam 1 hari itu, pas waktu saya mulai itu habis 36 unit 1 hari. Saya pikir ini dia jalannya. Seperti sekarang kan kita kan menghadapi satu pandemi juga kan. Berarti ini kan masalah kan. Dan buat saya ya salah satu masalah ini adalah kesempatan gitu kan. Kenapa? Karena sekarang saya punya konsep baru, namanya cashless. Kayak kita pengusaha tuh nggak bisa kalau nggak ngikutin regulasi dari pemerintah. Dan regulasi pemerintah pada saat ini itu harus sebisa mungkin jaga jarak, termasuk kita menerima uang. Ya karena kita bertransaksi dengan jual beli online, itu transaksi dengan OVO itu sangat membantu. Karena regulasi sekarang kan harus cashless ya. Jadi cashless ini salah satunya yang saya pakai itu ya OVO. Ya ketika saya mau memulai bisnis dulu, itu saya nggak mau menyerah. Kedua tuh jangan sampai kita malu. Ketiga itu kita harus punya target. Apa sih yang mau kita capai ke depannya? Dulu saya merasa sebagai orang yang tidak berguna ketika saya mengalami kecelakaan itu. Dan saya bisa mengalahkan trauma itu. Karena saya harus mengencourage diri saya bahwa diri saya itu berharga.